Ini Pak Gun atas wakilipun para pedagang. Nggih sakjane kula niki terus terang mawon dinten Rebo, Kamis, Jumat kula teng Purworejo. Kula mriki namung jam 11 sampai jam pinten. Kula niki jane asal kerja niki saking dinas dibagi perda kapure sosialisasi dumateng panjenengan. Mboten sreye. Niki perdanipun kula tampi dinten Jumat. Kula lek wangsul saking Purworejo jam 1. Nek rencanane kula dhewe kepanggih kali Pak Buyen dinten iki. Terus benjing di sosialisasi kula sampun ngepir kali Pak Andito nyuwun petugas dari dinas untuk mewakili ke Pasar Braga. Disanggupi sama Pak Andito besok mau kesini jam 10. Tapi berhubung bapak-bapak sampun tindak mriki, nggih kula jawab sak menika. Dene mangke kok misale kok dereng napa lah istilahnya mantep, mangke perwakilan mawon tindak kantor mboten menapa-napa. Yang menawi kula teng mriki, terutama mawon kula diketuakan teng mriki niku istilahnya pekerjaan kula menyampaikan apa yang dari dinas yang dari Pemda. Dari Pemda juga dengan rapat anggaran dari DPR itu menghasilkan perda. Nah ini yang dari sidang DPRD Kabupaten Purworejo niku ngansalke perda. Nah intine perda niku di wonten mriki nang pamene diwaos nggih dangu niki sing pokok-pokok mawon. Diwaos mawon Pak, sing jelas Pak. Oh nggih. Manut nggih. Apa kira-kira teng grup mawon jenengan wis jelas mangke. Diwaos mawon nggih. Bupati Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang perubahan atas perubahan daerah Kabupaten Purworejo nomor 5 tahun 2000 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1, retribusi yang tertuang dapat dibayar secara berangsur, dapat diangsur. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi secara berangsur sebagaimana yang dimaksud ayat 1 yang diatur peraturan bupati. Ketentuan pasal 17 sehingga ini pasal 17 retribusi yang tertuang dapat ditunda pembayarannya. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan bupati. Ketentuan pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus. Bisa kedaluarsa sampai dihapus. Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi sudah kedaluarsa sebagaimana yang dimaksud. Berarti kan harus bupati yang menghapus dari tahun berapa yang dihapus. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan bupati. Ketentuan pasal diubah sehingga berbunyi bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi berdasarkan permohonan dari wajib pajak. Dapat mengajukan ke bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh peraturan bupati. Pasal 11. Peraturan daerah dimulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan perundangan peraturan daerah dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan aslinya. Kepala Bagian Sasongko SH Pembina 1 ditetapkan di Purworejo pada tanggal 8 Desember tahun 2020. Bupati Purworejo tertanda Agus Pardian.
diundangkan di Purworejo pada tanggal 7 Juli. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo tertanda Said Ramadan. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2001 nomor 6 seri C nomor 2. Nomor register peraturan daerah Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tanggal Jawa Tengah 10/321 Undang-Undang tahun 2011 dan itu berlaku tahun 2020. Jenis layanan kios pasar rakyat tipe A 1. Kios lantai 1 menghadap keluar 1.500 per meter per hari. Kios lantai 2 menghadap ke dalam Rp1.000 1 meter persegi per hari. Kios lantai 2 Rp500 per meter per hari. Kios rakyat pasar rakyat tipe B kios menghadap keluar 1.500 per meter per hari. Kios menghadap ke dalam 1.000 per meter per hari. Kios pasar rakyat tipe C kios menghadap keluar 1.000 meter persegi per hari. Kios menghadap ke dalam 500 per meter persegi sehari. Los pasar rakyat tipe A, los lantai 1 1.500 per meter per hari. Lantai 2 Rp1.000 per meter per hari. Los pasar rakyat tipe B 1.000 per meter per hari. Los pasar tipe C 500 per meter per hari. Los untuk dasaran barang yang digunakan oleh pihak ketiga di pasar daerah dengan memperoleh hak gede di atas HPL. Pasar pelataran. Pelataran pasar rakyat tipe A 5.000 per meter persegi per hari. Pelataran pasar rakyat tipe B 2.500 per meter persegi per hari. Pelataran pasar rakyat tipe C 2.000 per meter per hari. Di pelataran pasar rakyat tipe D Rp1.000 per meter per hari. Kios menghadap ke dalam ke selatan per meter Rp1.000 per hari. Berarti niko nek 10 meter berarti 10.000 per hari sing menghadap ke selatan. Kios pasar tipe C mboten sah. Los pasar tipe B. Los pasar tipe B Rp1.000 per meter persegi. Berarti niko ukurannya 2 kali 3 berarti 6. Berarti 6 kali 1.000 berarti 6.000 tambah kebersihan 450 per hari. Ini 6.000 lebih 6.500 lah. Terus pelataran. Nah ini yang paling dhuwur pelataran kali kios. Pelataran pasar rakyat tipe B 2.500 per meter persegi per hari. Berarti nek umpamane nganggene 4 kali 4 16 kali 2.500 40.000. Yo coba. Kalau pelataran itu Non boten pelataran nggih jebol lebet. Maksudnya sih ruangan yang tidak los tidak kios pelataran. Berarti jebol itu di pelataran. Jadi mungkin ini kata gen pelataran mungkin tidak. Nggih. Nek iki kadose pun iki kali ngono klasifikasi pasar pun. Nggih. Nggih. Lah niku kios A yang menghadap keluar 1.500 per meter per hari. Niku pun cetok sing kagungan kios. Terus kios menghadap ke dalam sudah los sudah. Lah niki kan dados keberatan. Nggih.
ini kenapa warungnya Bu Gombak dan Pak Tuliwa itu termasuk pelataran. Nah ini yang memberatkan yang di DKP Pak Hartono. Karena apa? Hitungannya Bu Gombak itu sehari 30.000. Itu terus bakul iwak ya kemungkinannya perharinya berapa itu? 2.500. Pak Hartono kilometer orang ngerti itu. Nah ini Pak Sulis, ini yang menjadi keberatan dari kami pedagang. Karena belak-belakan saja ini kembali kepada poin yang ketiga tadi, kenapa bakul nang jogo semakin merajalela dan dia tidak dikenakan retribusi resmi karena apa? Mereka tidak mempunyai sertifikat loh. Pedagang liar. Nah ini yang menjadi masalah Pak Sulis. Saya juga ya mohon maaf, saya orang main jenengan, tapi penjenengan juga menghargai pedagang yang di dalam Pak Salim, Pak Ismail dan yang semua di dalam. Ini kabel main ke saya. Nah ini kulo bukan kepripun sebagai penengah. Kulo jane wong ngojoki wae tak kono aja bayar kabeh. Wis men risiko ditanggung bareng-bareng. Tapi ya ora mentolo nyatane ana sing kersa bayar karena aku duwe. Nah ini poin yang paling utama Pak Suli, pelataran ini yang di dalam ya. Kalau yang di luar bubuk itu urusan parkir. Pelataran yang di dalam yang dari sebelah wetan dari lor sampai kidul, yang sebelah kidul dari wetan sampai kulon. Ini mohon ditinjau kembali karena terus terang keberatan sekali. Ini Bu Gombak sudah ngomong saya abot banget. 30.000 sedino. Hasilnya sama 30.000. Nah iya, ya oke. Ini aklamasi sudah keberatan semua. Ya, nah, ini keberatan intinya peraturan dari Pemda melalui Dinas UMKM yang ditandatangani Pak Basar itu kita menolak ya. Terus ada pertanyaan, tolong ditertibkan. Kalau memang di Gerabak ini ada premanisme, saya tidak menyebut orangnya. Nanti benturkan dengan nanti kalau diatur sukar, apa mau pedagang yang di luar itu menanggung sebanyak retribusi setoran dari dalam? Itu satu-satunya jalan karena diatur apa saja sudah tidak mampu. Coba itu dikasih pengetahuan begitu. Kalau mau silakan, karena diatur tidak bisa, sudah dikelonggari tutup jam itu atau jam berapa gitu ya, jadi gitu. itu kan termasuk orang yang sudah melanggar tapi nekat. Padahal itu membunuh pedagang di dalam bisa melumpuhkan. Ini Pak Tulis kan, tapi ya Niki kula sajane kula wingi pun rasan-rasan kali Mbak Marwono. Nek umpamine mangke kula sosialisasi dinten Selasa pasti ada gejolak bakul galak atas bakul luar. ya. Nah ini kalau memang ada gejolak, mohon bantuannya. Mangke jenengan damel surat, mangke damel Pak Bun, mangke tanda tangani pedagang, mangke koordinir Pak Bun. Mangke kula sowan iki pun kula video nggih, kula kirimi Pak Gatot, kepala dinase. Mangke nek pamine jenengan dituntutane napa, ditulis. Niku misale tuntutane tidak boleh sama sekali atau jam 6 tutup, atau bakul yang asongan ke dalam, kan mungkin ada asongan bakul tidak di luar, tapi asongan ke dalam itu tidak boleh. Yuk monggo, mangke aturan itu dengan protesting ditandatangani mangke beberapa pedagang. Mangke kula coba mriko, kula winane pun tindel-tindel malih BP 2KD kali mriki. Soal mriki nang apa kok duwe tunggakan 75 juta sini, tidak mencapai target. Terus saya bilangnya depan itu ada tarian, ada pedagang tapi tidak dipungut retribusi Pak. Maunya pedagang itu minta dibersihkan, saya bilangnya minta dibersihkan. Nah itu gimana? Pedagang dalam itu memang sebagian ada yang keberatan dan tidak ya bayar Pak, tapi nyicil, tapi tidak selalu bisa tidak 1 hari, tapi nyicil
Alhamdulillah sampai koron ini bayar Pak. Tapi diminta untuk penegasan tidak ada bakul di luar. Ya kalau seumpamanya ada itu wajar kalau sayur bayam yang Enggak maksudnya tidak saya menyamai misalnya mintanya bersihkan. nanti bakul sayur biar digendong keliling.